Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kawula hormati para bini sepuh, para kiai, ustad lan ustadzah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian Ahad pagi yang insya Allah kita semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Pertama-tama puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah atas kelimpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan. Kita bisa hadir di majelis taklim ini. Kemudian marilah sholawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga melimpah kepada para keluarganya, sahabatnya, dan juga segenap umatnya yang setia kepada sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, marilah kita awali majelis kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini kita akan mengkaji tentang bahaya khurafat. Nah, di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 148, Allah Subhanahu wa ta'ala ini menyinggung ya secara tersirat terkait dengan khurafat itu. Marilah kita baca terlebih dulu ayat ini Bapak Ibu sekalian, saya kemudian diikuti oleh Bapak Ibu sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa adh-dhann wa in antum
sayaqulu dan akan berkata, siapa? Alladzina asyraku, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkataan mereka itu adalah lau sekiranya sya'allahu, Allah itu menghendaki, ma asyrokna, maka kami tidak akan menyekutukannya, wala abauna, tidak pula nenek moyang kami, wala haramna, dan tidak pula kami mencegah atau mengharamkan min syai', terhadap segala sesuatu. Kata Allah, kadzalika, demikian itu, kadzdzabal ladzina min qablihim, kadzdzaba, berdustalah, alladzina, orang-orang min qablihim, sebelum mereka itu, hatta, sehingga, zaku, mereka itu merasakan, baksana, siksa kami. Allah berfirman, qul, katakanlah wahai Nabi, sampaikanlah wahai Nabi, ya, dakwahkanlah wahai Nabi, atau pertanyakanlah wahai Nabi, hal, apakah, endakum, kalian itu memiliki min ilmin, satu ilmu, fatukhrijuhu lana, kalau begitu keluarkan ilmu yang kalian miliki itu kepada kami, atau sampaikanlah argumen kalian itu yang didasarkan pada ilmu itu kepada kami. In tattabi'una, sesungguhnya kalian itu hanya sekedar atau mengikuti sesuatu itu, illa dzonna, kecuali hanya persangkaan saja. Wa in antum, dan sesungguhnya kalian itu, illa tahrusun, kecuali kalian itu hanya termotivasi untuk berbuat dusta. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan terkait dengan orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka itu menolak dakwah, menolak ajakan, ya, para utusannya, yang argumen mereka itu, ya mereka itu hanya sekadar mengikuti apa yang telah ada pada nenek moyang mereka. Dan menurut mereka, apa yang mereka ikuti itu sesungguhnya sudah merupakan ketentuan Allah. Sehingga mereka itu adalah menolak dakwah Nabi, karena itu apa yang mereka lakukan sudah takdir, ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan untuk mereka itu. Padahal Bapak Ibu sekalian, apa yang mereka lakukan itu didasarkan kepada apa yang dilakukan oleh orang-orang dulu itu adalah sekedar dusta belaka. Karena apa? Karena orang-orang sebelum mereka itu telah berbuat dusta, mengarang cerita sedemikian rupa sehingga mereka itu mengikuti
cerita-cerita, argumen-argumen yang tidak jelas, yang tidak ada dasarnya di dalam nas. Sehingga mereka sekedar ikut aja apa yang mereka lakukan. Sehingga di dalam ayat ini Kanjeng Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menantang mereka. Tantangannya adalah qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Apakah kalian itu memiliki ilmu, artinya pengetahuan, ya, ataupun argumen yang mereka miliki itu didasarkan kepada suatu ilmu pengetahuan? Kalau benar, maka sampaikan kepada kami argumen itu. Tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk itu. Jadi apa yang mereka ikuti itu hanya sekedar membebek, maksudnya membebek menika nggih sekedar ikut orang ngerti karepe ki apa nggih boten kertos. Nah, makanya di sini disebutkan in tattabi'una illa dzanna, kalian itu mengikuti sesuatu itu hanya sekedar prasangka, bukan didasarkan pada ilmu. Nah, maka di sini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terkait secara tersirat. Allah Subhanahu wa taala itu berbicara tentang masalah khurafat. Ya. Berbicara tentang persoalan khurafat. Khurafat itu apa? Khurafat itu adalah cerita ataupun keyakinan palsu yang tidak memiliki dasar ajaran di dalam agama, itu namanya khurafat. Jadi cerita-cerita yang dibangun sedemikian rupa seolah-olah itu wonten dasar, kedustaan yang dibumbui sedemikian rupa sehingga kemudian itu menarik bagi orang yang mendengarkan. Ya, ceritanya sangat bagus sekali, ceritanya sangat elok sekali. Nah, begitu. Padahal itu hanya sekedar cerita buatan. Nah, ini. Dalam kitab yang lain yang disampaikan oleh Ghalib bin Ali A'waji di dalam kitabnya Mazahibul Fikriyah Al-Mu'asirah, beliau itu menyebutkan dengan segala salim. Terus yo itu keyakinan yang semacam itu hanya diciptakan. Terus itu keyakinan yang semacam itu hanya diciptakan. Ya karena banyak orang yang tidak bertanggung jawab di dalam mereka itu menyampaikan syariat. Nah, jadi banyak orang yang tidak memiliki modal pengetahuan syariat yang benar, menyampaikan agama berdasarkan cerita, karangan, ya, yang kemudian itu lama-lama menjadi keyakinan di dalam masyarakat. Orang karepe aja Bapak Ibu sekalian, aja wong dakwah kepada orang, dakwah kepada manusia, supaya dakwahnya itu meyakinkan, sehingga kemudian bikin cerita sing boten bener, boten didasarkan kepada syariat. Tujuannya nggih sae, boten didasarkan kepada syariat. Tujuannya nggih sae, tujuannya bagus supaya orang di dalam syariat tujuan bagus, tapi cara yang dilakukan salah itu tidak dibenarkan. Nah, niku tidak dibenarkan. Apalagi seorang
juru dakwah, pendai menyampaikan risalah agama itu tidak boleh berbohong. Salah boleh, tapi berbohong boten angsa. Kalau seseorang sudah tertuduh berbohong, maka ilmu agama yang dia sampaikan akan sulit untuk diterima. Bahkan sanad keagamaan itu kita tidak boleh mengambil ilmu agama dari orang yang seneng dengan cerita bohong, menyampaikan cerita bohong. Kita boten angsal. Nah, boten angsal mengambil ilmu dari orang yang senang bercerita ataupun menyampaikan sesuatu yang sifatnya bohong. Nah, niki terus berat estu niku. Berat. Nah, cerita-cerita khurafat niku nggih kepentingannya macam-macam Bapak Ibu sekalian. Ada yang kepentingannya karena faktor kepentingan keagamaan. Yang kedua, kepentingannya karena faktor karisma. Orang ingin karismanya naik, jualan khurafat. Nah, ini karismanya naik, derajatnya umpamanya dipandang oleh jamaah, dipandang oleh masyarakat, niku biasanya jualan khurafat. Nah, ngoten. Oh ya, orang go tasbihku iki. Nah, ngoten. Orang go tongkatku iki. Oh, ngoten. Jadi di apa namanya? Diiringi dengan cerita-cerita yang tidak benar. Sehingga kemudian orang melihat dia, oh hebat banget kuwi. Tasbih ngene, tongkate ngene, sorbannya, kibasane iso apa namanya? Bisa mematikan apa? Cerita khurafat itu juga karena faktor kepentingan ekonomi. Nah niki. Dengan adanya cerita-cerita yang sedemikian itu orang itu percaya sehingga kepentingan ekonomi. Nah niki Bapak Ibu sekalian. Terus niki problem di dalam setiap agama niku wonten. Nggih, di dalam Islam nggih kathah. Di dalam agama-agama yang lain nggih akeh. Orang jualan khurafat menika. Kepentingannya nggih macam-macam wonten niku. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, wujudnya kalau kita lihat niku nggih macam-macam. Contohipun umpamanya terkait dengan kepercayaan kepada benda bertuah. Waktu saya itu kecil itu ada banyak orang itu umpamanya orang jualan akik yang diisi apa begitu. Wah, orang itu percaya Bapak Ibu sekalian. Biasa padahal itu cuman batu biasa. Ngono orang percaya batu biasa. Kemudian iso lakune itu ya bertikel-tikel karena apa? Karena dianggap bertuah. Nah, niku bertuah. Dan banyak yang lainnya lagi, keris. Kalau dulu banyak ngoten niku nggih Bapak Ibu sekalian, keris. Ketika orang masih percaya dengan ngoten niku keris ngoten niku. Keris yang dari pasar niku regine mek puluhan ribu, ratusan ribu. Karena dia pinter bumboni cerita. Nah, akhirnya apa? Keris yang harganya puluhan, ratusan ribu menjadi puluhan juta harganya itu. Karena dia bisa membangun cerita khurafat dengan benda-benda yang kelihatannya bertuah menikah. Dan orang percaya. Orang cerita tentang bambu petuk. Pernah dengar bambu petuk nggak? Wah, bambu petuk, oh itu sakti tenang. Itu bukan bambu petuk, ternyata dilem aja.
Dia dibarengi dengan cerita ini. Wah, orang itu percaya bahwa tersebut walaupun kita tidak ngerti. Nah, maka kenapa kita takut dengan cerita yang dibangun? Nah, kita kan sok sering ngoten niku nggih Bapak Ibu sekalian. Takut wedi diceritani ngaten takut sehingga kemudian ikut. Nah, niki sehingga melakukan ritual tertentu. Saya kepada nomor 13 itu nomor sial. Kemudian apa? Bangunan tingkat dari 12 langsung ke 14. Gak ada yang telulas mboten enten. Jadi kalau di lift niku mau lantai 13 ora ono lantai 13. Langsung semuanya disetel 12, 14, 15 ngoten disetel. Karena apa? Karena nomor 13 itu dianggap sebagai nomor sial. Itu kepercayaan orang Yahudi yang kemudian berkembang luas diikuti oleh berbagai kelompok-kelompok keagamaan ataupun kelompok-kelompok ritual ataupun kelompok-kelompok spiritual niku berkembang luas niku. Terus nggih di kita saja masih banyak yang percaya ngoten niku. Nah niki. Di bilangan-bilangan tertentu, hari-hari tertentu dan lain sebagainya menika dianggap sebagai hari sial, disebut sebagai hari naas. Ya, maka ini tidak benar. Jadi ini bentuk-bentuknya mekaten itu, ya, bentuk-bentuknya begitu. Jadi itu berdasarkan cerita yang tidak jelas. Karangan orang tertentu yang kemudian diyakini oleh masyarakat secara luas. Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebabnya Bapak Ibu sekalian, sebabnya banyak. Ya pertama ya kurangnya pemahaman agama. Jadi terus masyarakat itu kurang paham, kurangnya pemahaman kepada agama sehingga pula yang disampaikan itu wonten dasaripun wonten agama. Seolah-olah wonten. Padahal itu hanya sekedar cerita bohong. Nah niki. Makanya penting Bapak Ibu sekalian kita untuk terus belajar ngangsu kawruh di dalam kita beragama menika supaya apa? Supaya kita tidak kapusan. Karena banyak juga orang-orang yang sudah levelnya dai itu kadang-kadang menyampaikan dakwahnya itu yo kadang-kadang cerita khurafat. Nah, itu kan paling gampang toh Bapak Ibu sekalian. Dan itu menjadi kepercayaan massal. Nah ini kan roda angel juga ini ngilangi dalam keyakinan kita itu kadang-kadang ngoten niku angel. Karena apa? Karena itu sudah menjadi melekat dalam budaya tradisi kita itu. Nah ini. Kemudian juga kebutuhan emosional. Maksudnya apa? Ya secara psikologi Bapak Ibu sekalian ini terkait dengan masalah kecenderungan emosi manusia ya. Sebab yang lain apa? Apakah memang betul ada pencuri ataukah tidak? Dan seterusnya begitu. Nah ini. Sehingga kemudian karena sudah percaya yang ngoten niku, ya sudah begitu. Berhenti sampai di sana. Nah, yang dikembangkan ceritanya tapi kemudian tidak kemudian dicari asbabnya, sebabnya. Saintifiknya tidak kemudian dicari lebih lanjut. Nah ini. Sehingga kemudian orang yang seneng yang instan ngoten niku. Nah ini kebutuhan emosional manusia memang mekaten Bapak Ibu dalam rangka untuk kemudian persoalan hidupnya itu segera terjawab. Nah ini yang padahal kemudian hanya didasarkan kepada
keyakinan yang semu, bukan keyakinan yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita baca ya terkait dengan khurafat di dalam Al-Qur'an menika, banyak ayat Al-Qur'an selain surat Al-An'am ayat 143 itu yang menegaskan kepada kita bahwa kita sebagai orang Islam jangan sampai kok kemudian mengikuti hal-hal yang demikian itu. Contoh bahwa kita sebagai orang Islam jangan sampai kok kemudian mengikuti hal-hal yang demikian itu. Contoh umpamanya dalam surat Al-Baqarah ayat 170 menika, yaitu terkait dengan larangan mengikuti tradisi tanpa ilmu, mengikuti kebiasaan sesuatu yang tidak didasarkan kepada ilmu. Allah menyatakan wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, disampaikan kepada mereka, ditanyakan kepada mereka. Mereka itu siapa? Orang-orang musyrik. Apa itu? Ittabi'u ma anzalallah, ikutilah oleh kalian semua apa yang diturunkan oleh Allah. Qalu, mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, kami mengikuti tradisi yang biasa dilakukan oleh nenek moyang kami. Dan itu kalau disampaikan, ikuti ajaran agama, nggak usah ngikuti keyakinan tradisi yang tidak ada dasarnya di dalam agama. Nenek moyang biasa melakukan ini. Kami ini, kita kalau nggak melakukan ini kita takut nanti terjadi malapetaka. Nah, ngoten niku. Kenapa? Sudah menjadi kebiasaan. Terus kalau disampaikan kepada orang ma'anzalallah, ikuti apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi, yang diajarkan oleh Nabi. Mereka menjawab, kami mengikuti apa yang biasa dilakukan oleh nenek moyang kami. Nah, begitu alasannya yang berkata, awalau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'a, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun terkait dengan hal itu, ya, nggak ngerti apapun. Nah, apakah mereka itu sesat ataukah tidak? Yang penting wis pokoke jirine nguri-nguri leluhur. Nah, niki jadi nguri-nguri leluhur niku yang kemudian orang gak mau beranjak. Nah, ini susah. Kalau sudah begitu susah diajak untuk kemudian meyakini agama yang benar. Alasannya adalah nguri-nguri budaya, nguri-nguri ajaran spiritual leluhur. Nah, niki alasan orang-orang kafir ketika diajak oleh Nabi ki angel, alasannya ngaten. Nah, niki. Jadi makanya ini terkait dengan ayat menika, ini sesungguhnya menyinggung terkait dengan larangan mengikuti suatu tradisi tanpa ilmu. Maka kita harus bisa menanyakan, baik menanyakan dalam hati kita, pikiran kita, atau menanyakan kepada orang yang faham agama terkait dengan itu, atau kalau berani menanyakan kepada orang yang ngomong terkait dengan masalah itu. Nek biasanya kan kita mboten wantun.
Nek boten pantun nggih kita tanya kepada orang yang faham, kepada orang lain yang faham terkait dengan masalah itu. Karena apa? Karena biasanya orang yang ngomong yang faham terkait dengan masalah itu. Karena apa? Karena biasanya orang yang ngomong itu orang sing disepuh dianggap sepuh, dianggap keramat, dianggap biasanya orang wedi, takon ki wedi. Mau nyembah jenengan kok mau takon kok buat ngoten-ngoten niku, ya takut. Ngoten. Kalau takut ya ditanyakan kepada orang yang paham tentang agama. Kalau jenengan wani, nggih tanglet. Nah fungsine nopo to? Kok napa bikin seperti itu fungsinya apa? Ya mungkin kowe iki njangkar lah. Ngono mungkin. Kalau kita takon ngoten niku, kowe kok wani-wanine takon, isih cah cilik ngoten malah mungkin. Nah, itu yang sering kemudian budaya yang tidak baik itu kemudian bertahan lama tanpa ada dasar kepada ilmu pengetahuan. Nah, ngoten. Iku contoh ibu. Nggih, kita baca Al-Berjanji itu kan seni. Seni di dalam Islam nggih angsal, jenengan ngaos nggih angsal. Tapi kalau ngaos dibarengi dengan cerita hurafat itu yang tidak boleh. Terus kita dengarkan seni serokalan tibaan nggih angsal. Tapi kalau dibarengi dengan cerita hurafat ki mboten angsal. Karena apa? Itu kebohongan, pembodohan spiritual. Makanya Muhammadiyah seni ki oleh dikembangke. Tapi kalau kemudian dibarengi dengan cerita-cerita yang tidak benar, itu yang tidak boleh. Karena apa? Mendustakan agama. Menggunakan ibaratipun karismanipun Kanjeng Nabi dibikin cerita sedemikian rupa, dimasukkan ke dalam apa yang kita baca. Nah itu yang tidak dibenarkan oleh syariat Mekah. Karena itu cerita bohong, ngapusi. Nah niki. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Isra niku disebutkan wala takfu ma laisa bihi ilmun. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Ya. Karena kita tidak memiliki pengetahuan dasar pijakannya ora ono di dalam Al-Quran dan Sunnah. Makanya inasak awal basoro wal fuad, sesungguhnya pendengaran sama. Maksudnya apa yang kita dengar satu dan berfungsi untuk menjernihkan. Nah, contohipun ngeten, sesuatu ngeten iki, Bapak, benda ngeten iki, kalau kita lihat secara fisik ngeten iki, ya biasa ngeten iki, tapi ketika kita masukkan ke dalam air, dan itu dilihat dari luar, itu ketoknya menjadi besar. Kok gede banget tuh kacamata nih? Ini kan secara fisik ya, secara fisik mata kita itu sudah ketipu. Ketika benda itu dimasukkan ke dalam air, kita lihat dari luar itu tampak lebih besar dari yang sesungguhnya. Ini contohnya itu. Maka fungsi akal pikiran menika digunakan supaya apa? Penglihatan kita tidak tertipu dengan apa yang kita lihat. Nah, itu contohnya begitu. Makanya di dalam ayat ini 3 hal itu, pendengaran, penglihatan dan akal pikiran disatukan. Karena apa? Kalau mengandalkan hanya satu sumber, maka itu akan mudah kita terkena
tipu menika. Nah niki Bapak Ibu sekalian. Oke. Kemudian menyembah selain Allah adalah kesalahan besar. Iya, karena begini Bapak Ibu sekalian. Perbuatan syirik, kemusyrikan itu terjadi sesungguhnya banyak dibangun karena faktor cerita khurafat. Nah niki. Jadi faktor kesyirikan, kemusyrikan dibangun karena faktor cerita khurafat. Nah, terus kemarin namanya tanggal 25 itu banyak orang yang meyakini kelahiran Yesus. Itu kalau dalam di luar agama kita nggih, agama Kristen. Padahal tanggal 25 menika kalau menurut data historis menika itu bukan kelahiran Yesus. Itu adalah cerita mitologi Yunani yang kemudian digabungkan dengan cerita hurafatnya kekristenan. Akhirnya apa? Menjadi tanggal 25 itu kelahiran Yesus. Katanya ngoten. Padahal itu dulu asal usulnya itu cerita mitologi atau hurafatnya orang-orang Yunani terkait dengan kelahiran dewa matahari. Ketika Kristen datang bercampur dengan budaya Yunani, maka itu dipinjam oleh orang Kristen, dimasukkan unsur kekristenan bahwa itu kelahiran Yesus Kristus ataupun Nabi Isa. Itu senang abang atau apa di senang abang atau apa di senang abang atau apa di suatu tempat itu karena apa dia? Ya karena dibangun karena faktor cerita khurafat niku. Nah niki. Maka di sini Bapak Ibu khurafat niku. Nah niki. Maka di sini Bapak Ibu sekalian di dalam ayat ini Allah itu menyatakan ala ingatlah. Inna lillahi man fis samawati wa man fil ardh. Sesungguhnya milik Allah lah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Jadi segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu adalah milik Allah. Allah itu pemiliknya. Ya, pemiliknya. Karena Allah itu sebagai pemilik, karena Dia itu pencipta. Maka tidak ada yang lain yang disembah kecuali yang menciptakan ataupun yang memiliki itu. Bukan malah kita menyembah, meminta sesuatu yang menjadi miliknya itu tadi. Tapi pemiliknya itulah yang kemudian kita harus menyembah kepadanya. Tetapi banyak orang yang kadang-kadang salah asumsi itu tadi. Segala sesuatu yang ada di bumi, di langit itu milik Allah. Tapi malah justru kita kemudian menyembah sesuatu itu. Nah itu. Nah ini. Wa ma yattabi'una alladziina yad'una min dunillahi syuraka. Wa ma yattabi'u dan tidaklah mengikuti alladziina yad'un. Orang-orang yang meminta min dunillah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, syuraka dalam bentuk kesyirikan itu. Iyattabi'una, mereka itu hanya mengikuti hanya kepada dukun. Ini dulu juga pernah saya sampaikan beberapa kali Bapak Ibu sekalian. Yeah. Terus nek jenengan sakit, sedang dalam keadaan yang kurang baik atau merasa sial, ampun mendatangi dukun. Wis ora usah ndak nekani dukun. Ya. Tapi nek sakit nekani dokter. Minta obat kali dokter yang merasa sakit. Niku. Karena apa? Karena itu adalah secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Nah niki ampun nekani
perdukunan yang tidak jelas menika. Nah niki ya karena apa? Karena jelas barang siapa yang mendatangi tukang ramal, ahli nujum ataupun dukun, kata Kanjeng Nabi, sesungguhnya dia itu telah kufur. Laqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita kemudian ya berupaya untuk kemudian menghindarilah. Ya. Kalau dulu memang banyak perdukunan di sekarang ya insya Allah ya alhamdulillah dengan semakin pencerahan keagamaan semakin luas, ya perdukunan itu semakin lama semakin sedikit ataupun bahkan menghilang. Itu yang kita harapkan begitu. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Mugi-mugi kita semua dalam keadaan sehat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keyakinan, etikot kita dari bahaya khurafat. Dan kita akhiri billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Agus Wiswanto MA yang telah memberikan pengajar pada pagi ini dengan penguasaan, keimanan dan iman kita semuanya. Infak pada hari ini mendapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.